Ini lulusan pondok. Ya kita sudah di situ, Pak. Ya. Ketika salah dibenarkan, ketika salah dibenarkan, ketika salah dibenarkan. Akhirnya ini kejadian betul, Pak. Imamnya ngamuk kesuh, dicekel kok maju deh, disuruh sholat kan. Nah ini kan yang lain repot ini, Pak, kan gitu. Ya batal semua yang lain kan gitu. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadits asy-syarif, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallahullahu bihi tariqan ilal jannah. Bapak Ibu jamaah Masjid Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita haturkan atas kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat dan hidayahnya, baik itu nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan malam hari ini Allah masih mampukan kita untuk bersama-sama yang bermajlis ta'lim. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak dan risalah beliau sampai yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan pahala dan barokah dari Allah, mari kita buka majelis kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik untuk kita perbincangkan, sebagaimana yang tadi di-share oleh panitia. Tema kita pada kesempatan malam hari ini adalah keutamaan sholat berjamaah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan membahas beberapa hal penting. Yang pertama kita akan bahas insya Allah ta'rif sholatul jamaah, pengertian sholat berjamaah. Apa sih yang dimaksud dengan sholat berjamaah itu? Kemudian yang kedua, kita akan membahas hukum sholat berjamaah. Seperti apa hukum sholat berjamaah itu? Tentunya Bapak Ibu akan kita paparkan pendapat-pendapat ulama dalam hal ini. Kemudian pembahasan yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat sah sholat berjamaah. Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk sholat berjamaah saja itu ada syarat-syaratnya agar sholat berjamaah kita ini sah. Yang menjadi pertanyaan hari ini, kita melaksanakan sholat berjamaah, ya kita berdoa saja Pak, mudah-mudahan walaupun kita tidak tahu syarat sahnya sholat berjamaah, kita sudah melaksanakan syarat tersebut. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita juga akan membahas syarat imam sholat berjamaah. Bukan hanya imamnya saja yang memiliki syarat, makmum juga memiliki syarat-syarat agar sah melakukan sholat jamaah. Kemudian yang keempat, kita akan membahas halangan sholat berjamaah. Kemudian yang kelima Bapak Ibu,
kita akan membahas keutamaan sholat berjamaah. Tentunya tidak cukup ya dalam satu malam ini, akan kita lanjutkan di kajian yang berikutnya insyaallah. Thayyib, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke pengertian sholat berjamaah. Apa sih yang dimaksud dengan sholat berjamaah itu? Yang dimaksud dengan sholat berjamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Yang satu menjadi imam, yang lain menjadi makmum. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat berjamaah, namanya berjamaah itu bareng-bareng. Sholat yang dilaksanakan secara bersama-sama. Minimal ada dua orang sholat berjamaah. Yang satu jadi imam, yang satu jadi makmum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang dimaksud dengan sholat berjamaah, adalah sholat yang dikerjakan bersama-sama dan minimal dikerjakan oleh dua orang, satu menjadi imam dan satu menjadi makmum. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hukum sholat berjamaah. Saya mau tanya ini, Pak Haji Soleh, hukum sholat berjamaah itu apa Pak hukumnya Pak Haji? Wajib, ya, wajib. Pak Haji Soleh wajib. Pak Habib wajib, Pak Habib ya. Bagi yang laki-laki wajib. Namanya wajib, Pak. Apa itu pengertian wajib, Pak? Harus. Kalau dikerjakan dapat pahala. Kalau ditinggalkan berarti nek sholat ora jamaah sing lanang do. Nah, saya tanya lagi sekarang, Pak Kadir, apa hukum sholat berjamaah bagi laki-laki, Pak? Bener Pak Kadir? Wajib, nggak pingin sunnah aja. Ini kalau wajib, ini masalahnya kalau nggak sholat jamaah dosa ini Pak. Sekarang kita tanya sama Pak Aris. Apa Pak Aris? Sunnah, Pak Aris sunnah kan gitu ya. Nggak apa-apa Pak, pendapat kan gitu lah. Mas Buhori wajib ya, wajib untuk laki-laki. Ada lagi Pak ini Masjid Taqwa Magelang kan seni bedo-bedo kan gitu ya. Apa Pak? Sunnah muakkadah kan gitu ya. Sunnah muakkadah. Mbah Bahri itu kok lagi Mbah Bahri. Enggak ini, Mbah Bahri. Nah, apa ini kira-kira Pak? Ya, kita akan bahas ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita akan membahas masalah fikih. Masalah fikih adalah masalah ijtihadiyah. Ya, namanya masalah ijtihadiyah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kemudian kita harus berlapang dada dalam permasalahan ini. Ya, kalau bagi perempuan, ya, ulama sepakat bahwasannya apa? Ya, tidak diwajibkan bagi wanita sholat berjamaah di masjid. Tapi wanita boleh melaksanakan sholat berjamaah di masjid dan tidak boleh dilarang. Ya, dan tidak boleh dilarang. Kemudian, ya, bagaimana hukum sholat berjamaah? Ya, bagi laki-laki. Ada 3 pendapat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Oleh Imam Ahmad bin Hambal. Ini madhab Hambali, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, banyak tersebar di Mekah, Madinah. Itu madhabnya Hambali. Ya, Imam Ahmad bin Hambal. Maka kalau ada ustadz-ustadz lulusan Mekah, lulusan Madinah, ini biasanya membawa madhab Hambaliyah. Ya. Kemudian apa? Pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, Imam Atha, Imam Al-Auza'i, Abu Thawr. Ya, jadi Imam Al-Atha, Imam Al-Auza'i itu juga madhab. Ada madhab Al-Atha'i, ada madhab Al-Auza'i. Ini madhab juga. Cuman madhab ini disebut dengan madhab mundarisah. Mundarisah itu yang terkubur, yang kemudian apa? Tidak berkembang madhabnya. Jadi madhab bukan hanya 4 saja, tapi madhab itu banyak.
Ada madhab Al-Auza'i mungkin. Ada madhab Al-Auza'i Ustaz ya. Madhab Ats-Tsauri ada. Tapi madhab Soekarno itu tidak ada. Nah, ya, kalau yang madhab Soekarno itu tidak ada. Ya, tapi ya kalau Al-Auza'i ya kemudian Ats-Tsauri, itu ada dan itu kemudian diakui oleh para ulama, Pak. Ya. Ini kalau kemudian apa? Pak Kadir kok kemudian apa? Sholatnya kok nyeleneh sendiri ditanya. Pak Kadir kok sholat kayak gini? Ini madhabnya Soekarno. Nah ini perlu dipertanyakan Pak Kadir ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan ulama Zahiriyah. Nah, ini ulama Zahiriyah ada namanya madhab Az-Zahiri, Bapak Ibu, berpendapat bahwasanya sholat jamaah hukumnya fardu ain. Nah ini hukumnya fardu ain bagi laki-laki, Pak. Tadi kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal, ya Al-Auza'i, Abu Thawr, Ibnu Khuzaimah, madhab Zahiriyah, ini laki-laki kalau nggak sholat jamaah di masjid berdosa karena apa? Fardu ain. Kecuali ada penghalang yang nanti akan kita bahas. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah Pak Ustaz, ono pendapat sing keluruh kan gitu ya. Nah, tapi ingat-ingat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya nanti kita akan sampaikan ini pendapat-pendapatnya dan kita apa? Ya ndak boleh kemudian jukuk sing penak-penak ae kan gitu loh. Ya. Yang kedua, pendapat yang dikuatkan oleh Imam Malik. Tapi tetap kita sampaikan Bapak Ibu karena ini ranah ilmiah. Ya. Maka guru kami namanya Syekh Akram Usban mengatakan, "Malam ya'rif ikhtilafal ulama'i lam yadzuq ilmal fiqhi." Apa kata beliau? Kalau ada orang itu enggak tahu ya dalam satu ilmu itu kok ya ternyata banyak pemahaman-pemahaman pendapat-pendapat ulama, maka orang tersebut kalau enggak tahu perbedaan ini sudah dipastikan orang tersebut tidak mengenyam ilmu fikih. Kenapa? Kalau ilmu fikih Bapak Ibu itu banyak sekali perselisihan ya. Pendapat yang kedua, pendapat yang dikuatkan oleh Imam Malik. Nah, ini Imam Malik, madhab Maliki di Maroko ya. Di Maroko Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini madhab Maliki. Dulu saya pernah sholat di musola di Oman ya, Oman itu Yaman, kemudian Oman itu berdekatan. Itu kita sholat di situ ya. Madhab Maliki ini kalau kemudian mereka sholat ya habis takbiratul ihram Allahu Akbar itu tidak bersedekap, lurus kan gitu ya. Kemudian kalau imamnya mengucapkan waladdallin, kita mengucapkan apa? Amin. Nah, kalau madhab Maliki diem, ya sudah diem saja. Kono amin, Mas Bukhari teko seko Magelangan ini kan gitu ya. Nah ini, maka kemudian apa? Ini madhab Maliki. Pendapat Malik, Abu Hanifah, Jumhur Syafi'iyah. Ya, jadi Jumhur Syafi'iyah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada Imam Syafi'i, ada Syafi'iyah, itu berbeda. Kalau Imam Syafi'i, ya itu berarti yang berpendapat Imam Syafi'i. Kalau Syafi'iyah itu ulama-ulama dalam madhab Syafi'i. Ada Imam Hanafi, ada Hanafiyah. Kalau Imam Hanafi itu Imam Hanafi langsung, kalau Hanafiyah itu adalah ulama-ulama di dalam madhab Hanafiyah. Ya, jadi ini pendapat yang kedua, pendapat yang dikuatkan oleh Imam Malik, Abu Hanifah, dan Jumhur Syafi'iyah. Jadi mayoritas ya ulama-ulama bermadhab Syafi'i berpendapat hukumnya sunnah mu'akadah. Nah, seperti Bapak ini tadi. Kalau Pak Haji Soleh, Pak Habib ini tadi, pendapatnya siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Nah, kalau Bapak ini tadi, sunnah mu'akadah, ini pendapatnya ulama-ulama Syafi'iyah. Apakah pendapatnya Imam Syafi'i? Tidak. Ya, Imam Syafi'i tidak mengatakan sunnah mu'akadah. Ya, kita lihat di sini. Yang ketiga, pendapat yang dikuatkan oleh Imam Syafi'i. Nah, ini jadi ya. Tadi apa? Imam Syafi'i sendiri itu berbeda dengan pendapatnya ulama-ulama Syafi'iyah. Ya. Imam Syafi'i mengatakan dan Jumhur Malikiyah. Jumhur Malikiyah. Nah, kalau Imam Malik beda tadi. Kalau Imam Malik ngomongnya sunnah
muakkadah. Kalau jumhur Malikiyah, ulama-ulama mayoritas madhab Maliki, dan jumhur Hanafiyah, dan ulama-ulama mayoritas madhab Hanafi berpendapat hukumnya fardu kifayah. Artinya apa? Yang ketiga ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kemudian apa, ada orang, sebagian orang yang sholat di masjid, ya sudah, gugur bagi yang lain. Jadi ada 3 pendapat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait hukum sholat berjamaah. Dan ini perlu kita sampaikan. Kenapa? Karena ini adalah ranah ilmiah. Ya, yang pertama, ya, hukum sholat berjamaah hukumnya fardu ain bagi laki-laki. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkadah. Yang ketiga, sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Pak Ustadz mau milih yang mana? Maka kemudian apa? Jangan sekali-kali kita memilih dengan hawa nafsu kita. Mas Hasim anek ngono kuwi, ya wis aku tak milih sing fardu kifayah wae Pak Ustadz. Ah, kan gitu ya. Loh, ngapa Mas Hasim milih fardu kifayah sing enak? Nah ini. Ya. Ada Pak Haji Friki lewat kan gitu. Mas Hasim, ayo sholat di masjid. Ah, Pak Haji Fikri, ya, wis Pak Haji Fikri yang mewakili kan gitu ya. Kenapa? Ya sunnah, ya fardu kifayah. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, kita lihat ini. Ini saya sebutkan dulu. Ada 3 pendapat ya Pak ya. Pertama fardu ain bagi laki-laki, kemudian apa? Sunnah muakkadah, kemudian fardu kifayah. Kita akan sebutkan ya. Nah, kemudian kita tekankan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ya, misalnya kita, Pak Ustadz, saya mau ngambil yang fardu kifayah aja Pak Ustadz. Ya. Jangan sampai kita mengambil pendapat yang paling enak karena kita males, Pak. Nah, ini tidak boleh. Pernah, ini kenyataan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ikhwah datang kepada adik iparnya ini, kemudian datang ke rumahnya, ya, Dek, ayo kita sholat di masjid. Namanya sholat itu ya berjamaah, wajib. Nah, ini kakaknya ini kemudian mengambil pendapat yang fardu ain. Dosa Anda kalau kemudian apa? Nggak sholat berjamaah di masjid. Adiknya ini ngomong, ya, Mas, dalam madhab Syafi'iyah, ya, dan menurut Imam Syafi'i, ya, sholat berjamaah itu tidak fardu ain, tapi hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Namanya sunnah, kalau nggak dikerjakan juga nggak apa-apa. Nah, ini menjawab memilih pendapat yang sunnah gara-garanya apa Pak? Males pergi ke masjid. Maka ini tidak dibenarkan yang seperti ini Pak. Ya, ini jangan kemudian apa? Sing kemarin ini rajin kan gitu ya. Wah, ini ternyata ini fardu kifayah misalnya kan gitu ya. Ya sudahlah Pak Habib, yang penting ya sudah ngelongok-ngelongok, Pak Habib kok pergi ke Masjid Taqwa Magelangan. Nah, sudah mewakili yang lain di rumah, habis itu nonton TV kan gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas dalil yang mewajibkan. Nah, ini Pak Ustadz milih yang mana ini? Nanti terakhir ya. Ustadz ini nanti terakhiran Pak Haji Soleh. Jangan ditanya dulu Pak Ustadz yang mana kan gitu ya. Ini dalil-dalil ya ulama yang mewajibkan sholat berjamaah di masjid. Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Nah, kira-kira rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, Pak. Rukuk bersama orang-orang yang rukuk itu kira-kira sholat sendirian atau berjamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Berjamaah, warka'u ma'ar raki'in. Sehingga kemudian apa? Ya, irka'u itu merupakan fi'il amr ya di dalam ilmu nahwu. Ya. Kalau kita korelasikan ilmu nahwu ini dengan usul fikih, disebutkan dalam kaidah usul fikih, al-amru yadullu 'alal wajib. Sesungguhnya perintah itu menunjukkan kepada kewajiban, sehingga
Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan warka'u ma'ar raki'in. Kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya Al-Qur'anil Azim, ini menjadikan dalil, ini merupakan dalil salat itu wajibnya adalah berjamaah. Nah, ini dalil yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, yang mewajibkan laki-laki ini salat berjamaah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 102. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini tentang salat khauf. Salat khauf ini salat dalam kondisi ketakutan. Ya. Salat dalam kondisi ketakutan. Ya, terjadi peperangan, kemudian apa? Ya, ini di belakang itu ada musuh, kan gitu ya. Maka kemudian apa? Masih diwajibkan untuk salat khauf namanya. Apa ayatnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza kunta fihim." Apabila engkau ya bersama suatu kelompok rombongan itu dan terjadi peperangan di dalamnya, fa aqamta lahumus shalah, kemudian apa? Didirikanlah salat, datang waktu salat, fal taqum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kondisinya genting, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ah, ini di sini ini ya, roti ini musuhnya lah misalnya, kan gitu ya. Ini rombongan musuhnya. Nah, kemudian apa? Di sini ada kaum muslimin. Nah, ini apa namanya? Apa ini, Pak ini? Lemper atau apa ini, kan gitu ya. Dua, kan gitu ya. Maka kemudian apa? Ini ada musuh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bawa bedil semua ini. Nah, ini datang waktu sholat, Pak. Masih perang, datang waktu sholat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bagi dua. Satu kelompok di depan, bawa senjata itu jaga, ya, menjaga. Satu kelompok sholat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sedang sholat, kemudian apa? Yang belakang ini selesai, ini mundur, ini jaga, ini sholat. Ini dalam kondisi khauf, dalam kondisi genting. Kemudian para ulama mengatakan, kalau dalam kondisi genting seperti ini saja masih diwajibkan sholat berjamaah, apalagi kondisinya tenang seperti ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka kemudian apa? Ya, sholat berjamaah lebih diwajibkan lagi. Kemudian dalil yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi yang mewajibkan sholat berjamaah bagi laki-laki adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, ini hadisnya. Yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya bacakan hadisnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Ya. Suatu hari, ya, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini, datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Ya, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, suatu hari datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini seorang laki-laki buta. Ya. Nah, apa-apa Pak, kita doakan mudah-mudahan besok jadi kameramen, kan gitu ya. Nyoteng-nyoting ya. Ya, pada suatu hari kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki buta. Ini orang buta, Pak, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian laki-laki ini berkata kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innahu laisa li qaidun yaquduni ilal masjidi." Laki-laki ini berkata, "Ya Rasul, sesungguhnya tidak ada orang yang menuntunku ke masjid, ya Rasul. Dan rumahnya jauh, Pak." Ini laki-laki buta datang kepada Rasul, mengadukan kepada Rasul bahwasanya tidak ada orang yang menuntunnya ke masjid. Dalam riwayat, ya, dan ketika dicari, orang buta ini namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Siapa Pak namanya? Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum ini merupakan salah satu muadzin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Bilal bin Rabah, yang kedua Abdullah bin Ummi Maktum.
Maka di dalam hadis itu disebutkan seperti ini, Pak. Rasul bersabda, kalau kalian sedang sahur, kemudian mendengar adanya Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, apa kata Rasul? Kalau kalian sedang sahur, kemudian mendengar adanya Abdullah bin Ummi Maktum, yaitu adzan pertama sholat subuh, Bapak Ibu. Maka kata Rasul, lanjutkan makan kalian. Imbuh-imbuh, madang-madang aja terus. Dan apabila kalian mendengar azannya Bilal bin Rabah, maka berhentilah dari makan-makan kalian. Ini artinya apa? Sebelum subuh, Abdullah bin Ummi Maktum yang buta ini sudah datang ke masjid dan sudah azan pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita lanjutkan hadisnya nih. Abdullah bin Ummi Maktum ini datang kepada Rasul, kemudian ngomong sama Rasul, "Ya Rasulullah, tidak ada orang yang menuntunku ke masjid ya Rasul." Dan dirinya kondisinya buta. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayurakhisa lahu fayusalliya fi baitihi farakhasa lahu. Ya. Maka kemudian Abdullah bin Ummi Maktum ini minta keringanan sama Rasul. "Ya Rasulullah, rumahku jauh satu. Ya, buta yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tidak ada orang yang menuntunnya ke masjid, ya, yang ketiga. Ya, sudah jauh, buta, tidak ada yang menuntunnya ke masjid. Ya Rasulullah, izinkan aku," kata Abdullah bin Ummi Maktum, "untuk melaksanakan sholat 5 waktu di rumahku." Minta keringanan, Pak. Minta rukhsah. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam farakhasa lahu. Maka Rasul, boleh, silakan wahai Abdullah bin Ummi Maktum, engkau aku berikan keringanan ya khusus untukmu, kalau sholat 5 waktu tidak apa-apa di rumah saja. Senang Abdullah bin Ummi Maktum, kemudian membalikkan badannya pergi meninggalkan Rasulullah. Falamma walla, kemudian apa? Belum jauh panggil lagi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala hal tasma'u an-nidaa bis shalah? Wahai Abdullah bin Ummi Maktum, tapi kamu ini masih dengar suara adzan atau tidak wahai Abdullah? Qala, Abdullah bin Ummi Maktum mengatakan, "Na'am, kalau suara adzan masih dengar ya Rasul." Qala fa'ajib, maka datangilah. Artinya apa? Ya tidak jadi mendapatkan rukhsah, tidak jadi mendapatkan keringanan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian apa? Para ulama yang mewajibkan salat berjamaah fardu ain wajib bagi ya laki-laki, dalilnya adalah ini. Laki-laki yang buta, jauh dari masjid, tidak ada yang nuntun ke masjid, kemudian apa? Tidak diberikan keringanan untuk apa? Ya sholat di rumahnya. Apalagi kak Mas Hasim ini, coba omai nempel di masjid kan gitu. Kemudian apa? Orang buta kan Mas Hasim, bisa melek kan gitu loh, wagah ganteng perkasa kan gitu loh Pak. Ya dipanggil kemudian apa? Ya arek minta keringanan karo Pak Habib kan gitu ya. Lagi libur Pak Habib kan ya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dalil-dalil yang mewajibkan. Kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, kalau Ustadz milih yang mana kan gitu ya. Terkait dengan hukum sholat berjamaah di masjid ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya hukumnya adalah apa? Ya ini ya sunnah mu'akadah ini munggah titik kan gitu ya. Antara fardu ain dan sunnah mu'akadah. Ya ini kalau kita lihat dalilnya seperti ini. Antara fardu ain dan sunnah mu'akadah. Ya kenapa? Yang mengambil fardu ain ya monggo, enggak masalah. Akan tapi kadang-kadang ada suatu waktu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sibuk dan lain sebagainya kan gitu ya. Ada Pak Aris ngajar apa dengan ini kampus kan gitu ya. Gua ngerti-ngerti apa wis lewat misalnya kan itu. Ada rapat, ada sesuatu yang ya kemudian ya tidak memungkinkan ya untuk kemudian ditinggalkan kan Pak. Ya pasti ada aja kan gitu. Sehingga kemudian apa? Kita ketinggalan sholat berjamaah. Ya, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kalau kita lihat dari dalil-dalil yang ada, memang sholat berjamaah ini hukumnya ya kalau kemudian belum sampai fardu ain ya, sunnah muakkadah dah kan gitu Pak. Ya, sehingga kemudian apa kita tidak boleh meremehkan
ya apa namanya ya sholat berjamaah ini. Ya. Kalau saya pinginnya Pak, ya tak sampaikan aja neng jamaah ini sunnah apa namanya fardu ain itu Pak Habib kan gitu ya. Pinginnya adalah pokoknya fardu ain tok kan gitu. Kemudian disebutnya dalil-dalil sing meden-medeni ngene iki, ya wis kan gitu. Tapi kemudian apa? Saya ini ustadz Pak, bukan ngomong semaunya sendiri kan gitu ya. Ya maka kemudian apa? Sudah kewajiban saya ini menyampaikan semuanya. Nih pendapat yang pertama 1, ya 2, 3. Ya, karena kemudian apa? Ya bukan kemudian wewenang saya. Ya untuk kemudian mau gawe-gawe hukum dewe kan gitu ya. Nah, gawe hukum dewe mubah hukumnya kan kepenak kan gitu ya. Nah, tapi masalah ilmu syar'i, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hanya menyampaikan qaul-qaul para ulama itu. Dapat dipahami ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini ya. Hukum salat berjamaah bagi laki-laki. Maka silakan ya kembali ya kepada siapa saja. Ya, maka kemudian apa? Yang penting apa? Kita mengambil pendapat yang keluar dari hawa nafsu kita. Nah, ini. Toyib Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Pak Haji Fikri ini ngambil pendapat mana Pak Haji? Sunnah muakkadah kan katanya. Pak Haji Soleh? Wajib. Ya enggak apa-apa kan gitu ya. Wajib ya. Ustadz Desmur? Hah? Manut kiai kan gitu. Ya, kiai iki beda-beda kok ana sing sunah muakkadah, ana sing sunah kan, ana sing wajib kan gitu ya. Ah ini ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menjelaskan kembali kepada Bapak Ibu sekalian, monggo silakan. Yang penting kita sepakat tidak boleh bagi yang laki-laki meremehkan sholat berjamaah kan gitu ya. Nggak boleh meremehkan sholat berjamaah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pembahasan yang ketiga, syarat sahnya sholat berjamaah. Nah ini, loh Pak Ustadz ini sholat jamaah ini ono syarat saya loh kan itu. Ada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kan gitu ya. Nah ini yang pertama ada imam. Nah ini Pak, ya. Oh sholat berjamaah, kon dadi imam ora gelem ora ono sing maju. Ya wis ora apa-apa lah, dadi makmum kabeh, yang penting sholat bareng-bareng. Nah ini ndak sah Pak, ya. Sehingga kemudian apa? Ada Pak Panut, maju Pak Panut jadi imam. Oh nggak mau kan? Lah semuanya nggak mau ya sudah Pak Ustadz, karena nggak ada ya jajar-jajar nang ini kabeh makmum kan gitu ya. Nah ini ndak sah sholat berjamaahnya, tidak sah. Ya. Harus ada imam Pak. Yang kedua, makmum berniat untuk mengikuti imam. Nah ini Pak. Tadi makmumnya ini berniat untuk mengikuti imam. Nah kalau ada Pak Kadir misalnya, ya utuk-utuk masuk sini kan gitu. Lah kok imamnya Mas Hasim kira cocok blas karo Hasim aku kan gitu. Moh lah aku kan gitu ya. Nah, Pak Kadir ini sholat ini di belakang ini, tapi kemudian apa tidak berniat mengikuti Mas Hasim. Kira-kira sah nggak sholatnya Pak Kadir? Nggak sah, ya. Walaupun benci sama Mas Hasim Pak Kadir kan gitu. Nanti kalau waktunya sholat ya kita damai dulu kan gitu. Ah udah damai dulu kita jadi makmum ya. Ya bar salam kan gitu ya. Nah itu ya. Tapi kalau dimaafkan alhamdulillah. Makmum berniat mengikuti imam. Yang ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majelis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya yang ketiga. Ya, sholat dikerjakan dalam satu majelis. Jangan ditanya, Mas Bukhari sudah maghriban belum? Sudah, saya maghriban berjamaah tadi, ya ikut saya makmum dengan live ya Imam Masjid Istiqlal Jakarta. Nah ini maka kemudian apa? Tidak satu tempat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian apa? Tidak sah. Ya, maka tidak sah sholatnya. Jadi apa? Syarat sholat berjamaah ada 3. Ada imam. Kemudian makmum berniat mengikuti imam. Kemudian sholat dikerjakan dalam satu majelis. Ya, sholat dikerjakan dalam satu majelis. Misalnya Pak Kholis disuruh sama istrinya, Pak, sholat berjamaah itu di Masjid Taqwa. Ya udahlah kan suaranya kedengeran dari sini. Ya saya tak makmum di kamar sana. Kan gitu ya. Nah ini tidak sah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah terkecuali ya memang kemudian masjid penuh Bapak Ibu. Ah ini masjid penuh. Ya kemudian ada yang di luar sana.
Maka apa? Selama ini masih nyambung, maka kemudian diperbolehkan. Ya, selama masih nyambung, maka kemudian diperbolehkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian apa? Ini hati-hati. Ya, ada hadis riwayat yang tidak sah kalau orang sholat apa? Shofnya mencil sendirian. Bagaimana mencil sendirian, Pak? Ya, ini shaf pertama penuh. Shaf kedua masih setengah. Ah, ini orang nggak nyambung di shaf ini, Pak. Malah kemudian apa di belakang. Nah, ini sehingga kemudian apa terputus. Ya, ada pendapat ulama yang ini sholatnya tidak sah. Maka kemudian harus merapat dulu. Ya, harus merapat dulu. Nah, ini sehingga kemudian apa? Merapat ya, sehingga kemudian baru menyambung ya ke belakang. Ini sholat berjamaah secara umum. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat menjadi imam bagi sholat berjamaah. Ya. Yang pertama, Bapak Ibu, mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara yang membatalkan sholat. Nah, ini imam, dia harus tahu syarat sahnya sholat, harus tahu rukun sholat. Syarat sahnya sholat apa? Seperti bersuci, ya, bersih dari najis dan hadas, menghadap kiblat, menutup aurat. Kemudian harus tahu rukun-rukun sholat, Bapak Ibu. Jadi di dalam sholat itu, ini ada ya Syekh Sumer Al-Hadrami. Beliau punya kitab yang masyhur, namanya Safinatun Najah. Kitab Safinatun Najah ini ditulis oleh Syekh Sumer Al-Hadrami, madhab Syafi'iyah. Kitab Safinatun Najah ini disyarah, ya, memiliki penjelasan yang sangat bagus. Judulnya Kasyifatus Saja. Jadi syarahnya, penjelasannya, kitabnya Kasyifatus Saja. Fi syarah Safinatun Najah yang ditulis oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Ya. Yang nulis Safinatun Najah namanya Syekh Sumer Al-Hadrami. Orang Hadramaut, Pak. Kampungnya namanya Ghurfah. Dulu saya pernah mampir di kampung beliau, Syekh Sumer Al-Hadrami ini di Yaman Selatan. Kemudian Syekh Sumer Al-Hadrami ini pindah ke India, kemudian hijrah ke Batavia. Batavia itu mana, Pak? Jakarta. Ya, punya kitab namanya Safinatun Najah, dan makam beliau ada di Tanah Abang. Syekh Sumer Al-Hadrami ini. Makam beliau ada di Tanah Abang. Yang nyarah kitabnya, yang menjelaskan kitabnya namanya Imam Nawawi Al-Bantani dari Banten. Saya ingat sekali belajar dengan syekh kami namanya Habib Alwi Al-Jufri. Ngajar kitab ya Safinatun Najah ini. Nah, beliau membawa kitab. Ini kitab apa? Oh, ini syarah kitab Safinatun Najah yang sangat bagus. Ya, beliau bilang ini namanya Imam Nawawi ya Al-Bantani. Wah, ternyata apa? Ini ulama kita dari Banten, Pak. Masya Allah. Ulama kita dari Banten, ya, kemudian Imam Nawawi Al-Bantani ini punya murid Imam Hasim Asy'ari, ya, Kiai Haji Hasim Asy'ari, dan murid beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, sehingga membuat ormas besar di Indonesia. Ya, Imam Nawawi Al-Bantani. Dan buku beliau, Masya Allah, ini dipelajari, Pak, di Timur Tengah. Kemudian ada ulama dari Pacitan, luar biasa ini, Pak. Ya. Suatu hari datang kawan saya, ya, beliau kuliah di Jami'atul Quranul Karim di kota Mukalla, Yaman Selatan itu. Beliau belajar tafsir. Bawa beliau itu kitab tafsir, ya, kemudian apa? Beliau datang. Kamu kenal nggak ini sama penulisnya? Namanya, ya, beliau sulit menyebutkan, Turmus seperti itu. Ternyata At-Tirmizi, yaitu Imam Mahfud At-Tirmizi. Itu adalah apa? Ulama besar dari Pacitan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang menulis kitab tafsir, dan kitab beliau ini dikaji oleh ulama-ulama di Timur Tengah sana. Ya, jadi jangan meremehkan orang Nusantara itu, Pak. Ya, itu luar biasa. Orang-orang Indonesia ini luar biasa, Pak. Walaupun kecil-kecil badannya itu, tapi kemudian apa? Diakui dunia. Dan ada ya seorang ulama namanya Syekh Yasin Al-Fadani. Ya, Syekh Yasin Al-Fadani. Orang Arab kalau ngomong Al-Fadani. Ya, yang asik kalau kita ngomongnya Al-Padani, Pak. Kenapa? Karena mereka orang iso ngomong Al-Padani angel, Pak.
Ya, orang Arab itu kalau ngomong itu nggak bisa. Ya, maka kemudian apa? Al-Padangi, Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadangi ini, Al-Padangi ini merupakan musnid dunia. Jadi punya sanad-sanad yang banyak, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian apa? Para ulama-ulama hari ini di bumi manapun itu apa? Mereka berbangga kalau sanadnya itu bersambung kepada Syekh Yasin Al-Fadani ini. Dari mana beliau? Dari Padang, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari Padang, ya. Ada orang Padang, Pak, di sini. Wah, banyak kan gitu ya. Wah, ini luar biasa. Ya, mudah-mudahan ada anak cucu orang Padang ini yang menjadi ulama besar insya Allah. Amin ya. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ya Syekh Sumer Al-Hadrami ini mengatakan ya bahwasanya Pak, ya di antara ya syarat ya apa namanya sahnya sholat adalah mengetahui rukun-rukun sholat. Nah, ini yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu. Hari ini kita akan melaksanakan sholat. Sudah tahu belum kita yang rukun yang mana itu dalam sholat kita? Sehingga kemudian apa? Orang kalau sholat kemudian tidak tahu rukunnya, maka kemudian apa? Sholatnya bisa tidak sah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sedangkan dalam sholat yang kita lakukan Bapak Ibu, itu ada rukun sholat. Kemudian ada sunnah sholat. Sunnah sholat dibagi menjadi dua. Sunnah ab'ad ya, dan sunnah hayat. Sunnah ab'ad itu apa? Sunnah yang apabila ditinggalkan disunahkan sujud sahwi kalau ab'ad. Kalau hayat maka kemudian apa? Kalau ditinggalkan tidak disunahkan untuk sujud sahwi. Nah, ini menjadi PR bagi kita. Ya, kita harus tahu dalam setiap gerakan sholat kita ini yang rukun mana. Ada triknya kalau kita belum tahu yang rukun mana, yang sunnah mana. Bagaimana caranya? Jadikan seluruh gerakan sholat dari awal sampai akhir kita yakini rukun semua, Pak. Itu selamat. Ya. Jadi kalau Ustaz Disur misalnya tanya, duduk di antara dua sujud rukun apa sunnah Ustaz Disur? Wah, sunnah rukun ya. Mas Hasim, kalau kemudian apa? Baca tahiyat itu rukun apa sunnah? Tidak tahu Pak Ustaz. Maka kemudian apa? Yakini rukun semua Pak. Maka kemudian apa? Kalau kita meyakini rukun semua, maka kemudian apa? Kita sudah selamat, maka sholat kita sah. Tapi kalau kita menganggap yang rukun menjadi sunnah, maka apa? Sholat kita batal, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Contoh aku ngetes Pak Haji Soleh saya. Salah ya ora apa-apa Pak Haji, rasa wedi kan gitu ya. Sujud Pak Haji itu rukun apa sunnah sholat? Sujud. Rukun, nah berarti benar kan gitu ya. Benar kan gitu ya. Duduk di antara dua sujud Pak, rukun apa sunnah? Hah? Sunnah. Duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud rukun. Nah ini hati-hati Mas Yusuf kan itu loh. Kalau sampai kemudian apa menganggap itu duduk di antara dua sujud itu kalau sunnah, ini sholat kita bisa jadi ndasah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka selamatin Mas Yusuf. Nek orang ngerti wis digawe rukun kabeh ae kan gitu loh. Nah itu insya Allah kita selamat itu. Ya ini bukan kemudian sembarangan omongan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini kita kaji dan ini kaul ulama. Ya Syekh Satiri yaitu ketika kemudian apa mensarah kitab ini kemudian mengatakan seperti itu. Maka hendaknya bagi orang awam yang nggak tahu mana rukun mana sunnah, maka hendaknya dia meniatkan seluruh gerakan sholatnya dari takbiratul ihram sampai salam semuanya rukun. Jangan sampai karena apa? Kalau kemudian apa? Kayak Mas Yusuf ini kasusnya, yang rukun kemudian dianggap sunnah, maka kemudian apa? Sholatnya tidak sah, kan gitu ya. Wes pokoknya sikat rukun kabeh, kan gitu ya. Nah ini sudah isya jam berapa ini? Belum ya? 3 menit lagi. Yang kedua Pak, ini syarat imam. Ya, jadi apa? Ya, tapi ya kemudian nggak usah kemudian takut ngobar kuwi ora gelem imam kabeh Pak, kan gitu ya. Ya. Nah, pernah dulu kita buat daurah ya sama Syekh Mansur dari Yaman itu, ya kita buat daurah pembenaran Al-Fatihah. Wah, sama beliau itu dijelaskan Pak. Ya kemudian apa? Siratal mustaqim pakai shad kan gitu ya. Kalau kemudian pakai sa ya pakai shin, siratal mustaqim gitu ya. Siratal mustaqim pakai shad. Kalau bacanya pakai sya, siratal mustaqim, sirat itu artinya adalah gergaji besi. Ya.
Kalau kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim gitu ya, pakai shad atau pakai sa masih selamat. Artinya masih sama. Ihdinas siratal mustaqim ini masih sama. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Tapi kalau pakai shin, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah aku gergaji besi yang lurus. Ayo Pak. Tunjukilah aku gergaji besi yang lurus, kan gitu ya. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, tapi bukan ini kemudian menakut-nakuti Pak Habib, kan gitu ya. Ya, yang penting ya bismillah, kita belajar wis maju-maju lah, kan gitu ya. Kok bar kuwi kabeh ora ono sing dadi imam kan repot. Akhirnya apa, bermakmuman jamaah kan gitu. Ya, baris-baris kemudian ora ono imami, kan gitu ya. Yang kedua, fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Qur'an, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua. Ya. Sehingga kemudian apa? Terhindar dari lahnul jali. Lahnul jali ini kesalahan yang fatal. Ya, lahnul jali ini kesalahan yang fatal. Tapi insyaallah ya. Nah, ini khususnya pada surat Al-Fatihah, Pak. Kenapa? Al-Fatihah itu adalah rukun sholat. Ya, rukun sholat. Pernah di suatu kampung, ketika kita pulang kampung, ada bapak-bapak yang masalah imam, kan gitu. Nah, ketika imam itu, ya ketika membaca suratan yang fa dibaca wa, yang wa dibaca fa, kan gitu ya. Maka kemudian kita cek dulu. Yang penting Al-Fatihah bener, nah, itu Pak. Yang penting Al-Fatihah wis bener kan. Yang lain salah-salah itu ya sudah kan. Kenapa? Karena kemudian orang ini nanti kalau digenti yang ngamuk juga ini, kan gitu loh. Ya, sehingga kemudian ada satu orang, ya itu satu orang, kita lanjutkan sebentar Pak. Ini lulusan pondok. Ya kita sudah di situ Pak. Ya, ketika salah dibenarkan, akhirnya ini kejadian betul Pak. Imamnya ngamuk kesuh, dicekel ke maju deh, disuruh sholat kan. Nah ini kan yang lain repot ini Pak, kan gitu ya, batal semua yang lain kan gitu loh. Ya maka saya ngomong sama orang ini tadi yang benerkan itu, Mas kan gitu. Saya ini sampai Timur Tengah saya belajar itu. Saya tahu juga kalau Bapak ini salah. Yang penting ya Al-Fatihah betul ini meneng deh loh. Orang sah kemudian maka menterus bener-bener kayak kan itu. Ini betul Pak. Fa itu wa dibaca fa kan gitu loh. Wah itu berkali-kali Pak. Itu harus nahan kan gitu ya. Habis itu mundur diseret dia apa? Kemudian suruh imam kan gitu ya. Habis sholat geger itu. Iki kementus iki bocah iki kan gitu loh. Nah ini luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik ya kita ya masuk ke syarat imam yang kedua. Yang pertama mengetahui syarat rukun salat dan fasih dalam membaca Al-Qur'an, minimal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya Al-Fatihahnya ya tidak terjadi kesalahan dalam pembacaan surat Al-Fatihahnya. Ini yang kita bahas Bapak Ibu. Kita membahas keutamaan salat berjamaah, namun belum sampai ke keutamaannya. Pengertian sholat berjamaah sudah kita bahas, yaitu sholat yang dikerjakan bersama-sama, yang minimal 2 orang, 1 imam, 1 makmum. Kemudian hukum sholat berjamaah ada 3. Yang pertama fardu ain bagi laki-laki, yang kedua ada sunnah muakkadah, yang ketiga kemudian apa? Hukumnya fardu kifayah. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat sah sholat berjamaah ada imam, makmum berniat untuk mengikuti imam. Sholat dikerjakan dalam satu majelis. Kemudian apa? Syarat sahnya imam. Yang pertama mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara yang membatalkan sholat. Dan yang kedua fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Masih ada 8 syarat-syarat imam ini. Kemudian ada syarat makmum, itu ada 5 kan gitu ya. Jangan seneng-seneng itu makmum beres ini Pak. Ada 5 syarat sah menjadi makmum itu. Ya Pak ya. Jadi makmum ada 5 syaratnya. Kemudian halangan sholat berjamaah, dan kita akan bahas insya Allah keutamaan sholat berjamaah. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sampaikan. Kita kembalikan ke pembawa acara. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah mendengarkan kajian yang cukup dalam dan pemahamannya, dan membacanya ini. Baiklah kita tutup materi ini dengan membaca menjadi kita. Kalau berdoa kalau maju, saudara. Alhamdulillah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
هبت كالريح 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 قوية، جبت كالنار 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 مضية.